Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Peranan Guru dan Perilaku Murid. Saya Sri Mulyani sebagai pemateri ketiga dan moderator. Teman saya yang lain ada Wiji Rizkiani sebagai pemateri pertama dan Firda Fernanda sebagai pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiji Rizkiani dari kelompok 8 sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan jenis-jenis hubungan guru dan murid. Dalam kultur Indonesia, hubungan guru dan murid sesungguhnya tidak hanya terjadi pada saat melaksanakan tugas atau selama berlangsungnya di dalam kelas. Meski seorang guru dalam keadaan tidak menjalankan tugas atau tidak di dalam kelas, tetapi hubungan guru dengan siswanya atau mantan siswa relatif masih terjaga. Bahkan di kalangan masyarakat tertentu masih terbangun sikap patuh pada guru, meski secara formal tidak lagi menjalankan tugas keguruannya, tetapi hubungan batinnya antara guru dan siswanya relatif kuat dan siswa pun berusaha menjalankan segala sesuatu yang diajarkan gurunya. Hubungan antara guru dan murid mempunyai sifat yang relatif stabil, yaitu yang pertama, ciri khas hubungan ini bahwa terdapat status yang tak sama antara guru dan murid. Secara umum, guru itu memiliki status yang lebih tinggi, dan sedangkan siswa itu harus dan karena itu menuntut murid untuk menunjukkan sikap lebih menghormati gurunya. Yang kedua, dalam hubungan guru-murid, biasanya hanya murid yang mengalami perubahan kelakuan sebagai hasil belajar. Setiap orang mengajar akan mengalami perubahan dan menambah pengalamannya. Yang ketiga, yakni bahwa perubahan kelakuan yang diharapkan mengenai hal-hal tertentu lebih spesifik. Misalnya agar murid itu menguasai bahan pembelajaran tertentu atau materi tertentu. Yang keempat, guru akan lebih banyak mempengaruhi kelakuan murid bila dapat memberi pelajaran dalam kelas yang hubungan itu tidak sepihak, seperti metode ceramah. Jika guru itu memberikan materi secara metode ceramah, mungkin siswa juga bisanya cuma mendengarkan, tidak bisa mempraktekannya secara langsung. Ya, sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Ya, di sini saya Firda Fernanda selaku sebagai pemateri kedua akan menjelaskan mengenai reaksi murid terhadap peranan guru. Di sini pendidik dan peserta didik merupakan dua jenis status yang dimiliki oleh manusia-manusia yang memainkan peran fungsional dalam wilayah aktivitas yang terbingkai sebagai dunia pendidikan. Reaksi murid yang berlainan terhadap tuntunan guru yang kurang dikehendaki antara lain mengganggu jalannya pelajaran dalam kelas dan mengancam adanya perbedaan status antara guru dan murid. Proses pendidikan banyak terjadi dalam interaksi sosial antara guru dan murid. Sifat interaksi ini banyak tergantung pada tindakan guru yang ditentukan antara lain oleh tipe peranan guru. Sebagai reaksi murid terhadap peranan guru dapat diketahui dari ucapan murid tentang guru tersebut. Menurut Zuldavrial, bahwa apabila guru mampu menjalankan peranannya sebagai teladan, motivator, dan pengawas, maka dapatlah dikatakan proses pendidikan yang dilakukan oleh guru di sekolah akan mampu menghasilkan siswa-siswi terdidik dan bermoral. Menurut Zuldavrial, yaitu yang pertama, sebagai teladan, peranan guru dalam membina perilaku siswa dengan memberikan teladan bagi siswa dengan indikator menjadi contoh bagi siswa, menggunakan bahasa yang santun dan mendidik, datang ke sekolah dengan tepat waktu dan mau bekerja. Yang kedua, sebagai motivator, peranan guru dalam membina perilaku siswa dengan bertindak sebagai motivator bagi siswa dengan indikator mendorong siswa untuk belajar dan sungguh-sungguh, memberikan penguatan bagi siswa, menanamkan disiplin untuk mengikuti pelajaran di kelas. Yang ketiga, yaitu sebagai pengawas,
yaitu peranan guru dalam membina perilaku siswa dengan bertindak sebagai pengawas dengan indikator memberikan nasihat dan peringatan kepada siswa yang melakukan pelanggaran dan memberikan hukuman yang mengandung efek jera. Dengan demikian, peranan guru dalam membina perilaku belajar siswa pada proses pembelajaran sosiologi, yaitu guru sebagai teladan, motivator, dan pengawas. Untuk selanjutnya, pendidikan tingkat dasar dan menengah memperlihatkan bahwa perilaku guru di kelas maupun di luar kelas merupakan model bagi murid dalam berperilaku. Ucapan dan perintah guru sangat dipatuhi oleh peserta didik. Sering terdengar bahwa ucapan guru dan contoh dari seorang lebih didengar dan dipatuhi oleh peserta didik daripada ucapan dari orang tuanya. Peran guru dalam pembentukan karakter bangsa yang harus diperhatikan dan diamalkan oleh seorang pendidik, yaitu yang pertama ada guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik di sini bertugas untuk mendidik peserta didik seseorang di masa depan. Guru menjadi tokoh yang menanamkan nilai-nilai yang terpuji bagi siswa. Yang kedua, guru sebagai pengajar, membuat peserta didik yang semula tidak tahu akan sesuatu menjadi tahu. Guru adalah sumber pengetahuan bagi siswanya. Yang ketiga, guru sebagai motivator. Seorang guru harus bisa menjadi motivator bagi siswanya. Peserta didik menjadi sumber inspirasi, menjadi pendukung ketika peserta didik mendapat masalah dalam pembelajaran atau urusan lain. Yang keempat, guru sebagai sumber belajar. Berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran, seorang guru harus mengetahui materi ajarnya sehingga dia dapat berperan dengan baik sebagai sumber belajar peserta didiknya. Yang kelima, guru sebagai fasilitator, berperan sebagai pemberi layanan agar memudahkan siswa dalam proses pembelajaran sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan maksimal. Yang keenam, guru sebagai demonstrator, peran untuk memperlihatkan atau mendemonstrasikan kepada siswa hal-hal yang berkaitan dengan materi ajar dan membuat siswa atau peserta didik lebih tahu dan paham tentang pesan yang disampaikan. Yang kedelapan, guru sebagai pembimbing. Seorang guru harus tahu dan paham tentang keunikan perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Selanjutnya, guru sebagai evaluator. Seorang guru berperan dalam pengumpulan data keberhasilan proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Guru dalam proses pembelajaran tidak hanya melakukan apa yang mereka katakan, tetapi juga mereka melakukannya dengan baik. Guru adalah agen aktif yang ucapan dan tindakannya mengubah kehidupan, membentuk masa depan yang lebih baik sehingga proses belajar dapat dilangsungkan dengan baik pula. Sekian penjelasan dari saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang ketiga, yaitu hubungan antara perilaku guru dengan prestasi murid itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa di dalam kelas itu pasti akan terjadi interaksi antara guru dan murid. Nah, dari interaksi itu pasti akan menimbulkan suatu akibat. Biasanya seorang murid itu cenderung menyukai, bahkan enggak sebagian ya, pasti semua murid menyukai guru yang humble, yang perhatian kepada muridnya. Pokoknya yang mudah. Ya, materi yang ketiga yaitu hubungan antara hasil belajar murid dengan perilaku guru. Nah, dalam suatu kelas pasti akan terjadi interaksi antara guru dan murid. Biasanya seorang murid itu akan menyukai guru yang mudah bergaul, yang perhatian terhadap muridnya. Intinya itu yang tidak kayak egois seperti itu. Nah, tipe-tipe guru itu ada dua, yaitu ada guru yang otoriter dan ada guru yang demokratis.
Nah, biasanya itu tipe guru yang kedua itu kan tipe guru yang demokratis. Nah, tipe guru ini akan memberikan kesempatan siswanya untuk bertukar pikiran, untuk mengungkapkan apa yang mereka pikirkan kepada orang lain. Jadi mereka itu akan terasah dalam hal berbicara, karena kita itu perlu untuk menguasai sosial public speaking ya, bukan hanya harus menguasai bidang kognitif saja. Jadi guru yang membuat muridnya nyaman itu akan menimbulkan kenyamanan pula dalam proses belajar, sehingga murid itu akan nyaman belajar, mudah memahami pelajaran, dan tentunya prestasi mereka juga akan meningkat. Jadi guru yang efektif dalam menyampaikan ilmu itu bukan hanya guru yang pandai dalam menguasai materi, tetapi guru itu juga harus pandai bersosial.